Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami Dr. Yahmin Setiawan Mas di dalam acara Kultum DPS atau Dewan Pengawas Syariah pada Rumah Sakit Syariah. Di dalam kesempatan Kultum DPS kali ini, mari kita akan menyimak uraian dan penjelasan tentang salah satu sarana atau fasilitas yang wajib disediakan oleh Rumah Sakit Syariah, yaitu sarana fasilitas masjid atau mushola. Di dalam kesempatan Kultum DPS kali ini, kita akan dengarkan uraian dan penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nur Rahman tentang Rumah Sakit Syariah memakmurkan masjid di dalam aktivitas, kegiatan, dan programnya. Mari kita simak bersama uraian penjelasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam rangka berupaya memahami tentang Rumah Sakit Syariah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah memakmurkan masjid atau mushola Rumah Sakit Syariah. Di antara hal yang harus ada di lingkungan Rumah Sakit Syariah adalah masjid. Apa peranan masjid dalam Rumah Sakit Syariah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 108, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dan mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Inilah peran masjid di lingkungan Rumah Sakit Syariah yang paling penting dan paling utama, yaitu sebagai sarana untuk tempat ibadah, sebagai sarana tempat untuk berzikir dan berdoa, beribadah tidak hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, tapi sholat-sholat yang lain. Baik bagi para karyawan, tenaga medis dan para dokter, maupun bagi para pengunjung rumah sakit. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selain sebagai tempat untuk beribadah, maka fungsi masjid yang lainnya adalah sebagai tempat untuk pendidikan. Maka sebagai tempat pendidikan harus ada program-program, dan program-program itu tidak akan berjalan kalau masjid itu tidak memiliki struktur organisasi. Maka masjid pun harus memiliki struktur organisasi.
paling tidak ada ketua Dewan Kemakmuran masjidnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada departemen-departemen yang lain seperti departemen peribadatan, departemen pendidikan, dan departemen-departemen yang lain dalam struktur organisasi Dewan Kemakmuran Masjid. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai tempat pendidikan, maka program-program masjid harus mampu tidak hanya menyentuh karyawan rumah sakit, tidak hanya mampu menyentuh tenaga medis, para perawat, atau bahkan pengunjung, tetapi juga harus mampu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid. Dari masjid inilah bisa dibuatkan program-program secara terstruktur, secara berkala, baik program harian, terutama sholat 5 waktu, atau program pekanan, sholat Jumat, atau program tahunan, yaitu kegiatan bulan suci Ramadan, dan program-program yang lainnya. Bahkan program-program kajian, baik kajian fikih, kajian akidah, kajian akhlak, kajian sirah nabawiyah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dengan adanya program-program yang disusun oleh organisasi masjid, yang dalam hal ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid, maka ini diharapkan karyawan rumah sakit, tenaga medis, para dokter akan bisa lebih memperluas wawasan pemahamannya tentang al-Islam. Di situ ada program tahsin, ada program fikih basic, fikih sehari-hari, seperti sholat, bagaimana sholat yang baik dan benar, yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui program-program inilah, maka diharapkan rumah sakit syariah, para karyawannya akan bisa meningkatkan profesinya secara ikhlas. Jadi di dalam bekerja, para karyawan, para sivitas rumah sakit bisa lebih memahami bahwa bekerja itu sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi program-program yang disusun oleh organisasi atau pengurus masjid itu tidak hanya menyentuh karyawan, menyentuh sivitas rumah sakit, tetapi juga masjid harus bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Ada ibu-ibu, maka kita bentuk majelis taklim. Ada remaja-remaja di sekitar masjid, maka kita melakukan pembinaan remaja masjid. Itulah peran masjid. Tidak hanya berfungsi dan berperan untuk karyawan tenaga medis rumah sakit saja, tidak hanya berfungsi dan berperan untuk para pengunjung rumah sakit saja, tetapi masjid dan rumah sakit harus mempunyai peran juga, harus memberikan manfaat juga untuk masyarakat yang berada di sekitar masjid. Saudaraku, peran yang berikutnya dari masjid di lingkungan rumah sakit syariah adalah sebagai tempat untuk bermusyawarah. Dari masjid inilah akan bisa melahirkan ide-ide yang cemerlang. Dari masjid inilah akan bisa melahirkan gagasan-gagasan yang baik, program-program, pengembangan dan sebagainya. Dan bahkan fungsi masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan akad nikah. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, memakmurkan masjid atau musola di rumah sakit syariah, yang tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai tempat sholat saja,
sebagai tempat sholat 5 waktu, tetapi juga sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat pembinaan, dan hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat yang sekitarnya. Maka masjid ini perlu dimakmurkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah simak dan dengarkan bersama uraian dan penjelasan tentang Rumah Sakit Syariah memakmurkan masjid sebagai salah satu sarana dan fasilitas yang disediakannya. Uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nur Rahman. Beliau adalah Ketua DPS Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Syariah Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Begitu sangat jelas dan detail untuk kita. Bagaimana Rumah Sakit Syariah berusaha memakmurkan masjid melalui struktur kepengurusan yang sering disebut dengan pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dan juga pembuatan program dan kegiatan dalam bentuk peribadatan dan juga syiar dakwah serta pembinaan sumber daya insani yang ada di Rumah Sakit Syariah. Semoga dengan uraian dan penjelasan tersebut membuat kita semakin aman, nyaman, dan barokah ketika dilayani di Rumah Sakit Syariah. Demikianlah uraian yang bisa disampaikan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.